Dimanapun kita berada, kita tidak akan pernah sendiri. Mereka pun juga ada bersama dengan kita, nampak ataukah tidak, terasa ataupun tidak. Mereka selalu ada. Mari kita bercerita tentang mereka hanya di Bita TV. Ini mau merah, terus aku sempet kayak pengen muntah atau urus gitu. Karena energinya bertabrakan. Nah, untuk yang di rumahku belakang sudah nggak pernah sih muncul ngeliatin. Lihat tuyul atau gimana gitu? Kalau tuyul itu nggak di rumahku, tapi di ini rumahku, terus rumah yang utaraku. Di situ kan ada ini mbak, apa namanya? Ada gang kecil. Pagi-pagi itu yang pertama tuyul. Itu ada ini tanah ini ada apa namanya? Jejaknya bener kayak kamu bilang di ternyata tuyul itu kayak ada selaputnya gitu ya. Iya, kayak bebek gitu padahal nggak ada yang. Dan jalannya tuyul itu merangkak karena tangannya panjang, kakinya panjang, dan dia hadir. Entah kenapa ya Bia, padahal ya nggak ada yang apa mbak, yang anu bebek gitu loh. Oh ya ada. Jadi pagi-pagi sudah heboh aku sama tetanggaku itu. Dan memang ada yang kehilangan uang 200, ada yang kehilangan uang 100, yang anaknya tetanggaku kehilangan uang 200, aku 100.000, terus ibuku 50.000. Terus pernah ada juga kaki tapi ukurannya nggak seperti manusia yang di sebelah itu, antara rumahku sebelah utara kan ada rumah, itu kan nggak dempet rumahnya. Jadi di situ tuh rumahnya kayak ada gang kecil gitu loh, cukup dibuat ya kira-kira 1 meter lah, 1 meter lah. Nah di situ itu pernah ada kaki ukuran besar banget, nggak ukuran manusia pokoknya. Sering di situ itu. Abis itu aku juga pernah pengalaman di jalan raya ya. Kenapa sih kita kalau di jalan raya harus ngucap, maksudnya kita harus terus bersolawat atau apa gitu ya. Memang benar adanya, kita itu hidup itu berdampingan, kita hidup sama dengan alam lain. Aku ngeri sama yang cewek ini. Terus dia nggak secantik. Terus ini aku naik motor sama suamiku. Iya. Aku bilang, Itu pas waktu di daerah mana? itu aku dari ini, dari Mojoagung mau ke Krian. Itu aku naik motor sama suamiku, terus iya malam, habis isya. Aku bilang sama suamiku, jangan minggir, ini ada motor mau nyalip lewat kiri. Suamiku bilang, mana bun, gak ada motor, ada ya goncengan orangnya begitu. Habis itu terus, gak ada bun, kamu kok ngeyel sih gitu. Gak ada. Habis itu berhenti, mana ada motor kita itu loh, dari tadi ke kiri, masa orang itu nyali mau ngirit banget. Ada ya di belakangku ini ada gitu. Aku tadi itu ada gitu. Udah di situ terus, oh iya ya mungkin di jalan raya kita harus ucapin salawat terus, itu ya mungkin kayak gini. Iya, ucap salam, sholawat, berdoa. Kalau bisa sih doa ini loh apa? Yang Al-Ikhlas, Al-Falaq sama Anas. Gitu ya. Kamu di pojokan nggak takut kan? Enggak. Habis itu Padahal dari tadi di sini tuh udah banyak yang hadir loh. Beneran, aku merinding banget ini tuh. Sebelah kiriku rasanya Aku udah selesai gambarnya. Habis itu terus yang kedua aku Iya. pulang dari Krian ke Mojoagung jam 10:30 malam. Kan memang di jembatan rumah aku itu kan terkenal banyak ini ya Bi ya. Banyak
kayak korban kecelakaan ya, mungkin itu korban kecelakaan atau apa Kak. Kamu tahu aku di situ di jembatan itu ada orang laki-laki jalan ya, merinding aku, beneran merinding. Ada laki-laki jalan pakai baju putih, pakai celana pendek, terus ini kepalanya agak kayak gini. Dia korban terlindas bis. Agak kayak gini, tapi agak ke belakang Mbak, kayak muter ke belakang gitu. Habis itu darahnya full dari bawah sampai benar-benar merinding aku. Benar-benar merinding. Udah ada yang datang. Bukan dari sini. Habis itu ada. Bentar aku kayak enggak aneh. Aku Enggak dulu nerusin cerita Iya. dulu. Bener-bener aku enggak kuat, merinding banget. Aku dulu ya. Di sini tadi aku bilang tiba-tiba muncul gitu aja, cuing, di kepalaku 4 sosok. Sebenarnya banyak, cuma ini aku ambil yang benar-benar dominan aja di rumahnya Kanjeng Mami. Yang sering banget. Yang sering melakukan aktivitas di situ. Nanti bakal aku tayangin di screen ya. Nanti aku tayangin di screen aja. Ini ya, ini yang aku lihat itu dia ada di depan gang yang mau masuk ke rumah. Yang mau ke rumah belakangnya Tapi juga pernah tahu di situ itu, aduh ya Allah, di situ itu kayak ada cewek kembenan gitu, ada Jawa. Dia itu kalau bilang itu Kak Sinden juga. enggak Sinden. Dia itu bilang itu namanya siapa ya dia? Lupa aku. Ratu zaman dulunya Majapahit. Terus dia itu pakai ini mahkota, halo, merinding banget aku beneran. Aku nggak lihat, aku kebetulan nggak masuk di pikiranku. Karena yang masuk di pikiranku paling dominan itu ya yang ini. Dia kayak orang zaman kerajaan zaman dulu, rambutnya panjang, terus pakai mahkota, nggak tahu dia raja ataukah hanya sekedar apa itu namanya, Kayak kerabat kerajaan lah ya. Dia selalu berdiri di situ, dia nggak pakai baju, cuma pakai bawahan kayak sewek gitu, jarit zaman dulu. Beneran kan, aku beneran. Terus habis itu yang ini nanti saya tampilin di screen. Ini sosok genderuwo yang tadi gangguin dia. Tapi sebenarnya yang paling dominan itu bukan ini, ada satu lagi. Aku nggak tahu itu disebut apa, tapi dia nggak berbulu, nggak ada bulunya. Terus yang dia bilang tadi ngeliat tuyul, iya bener, tuyul itu sebenarnya kakinya berselaput, tangannya juga berselaput. Dan kalau kalian tahu dan pernah lihat tuyul ya, tangannya itu panjang, terus kakinya juga panjang, dan warnanya itu hitam. Jadi kalau dia jalan itu cepat ngerangkak gini, kalau kalian tahu itu. Terus habis itu yang ini cewek, aku nggak tahu dia lokasi tempat berdiamnya itu di mana, tapi yang jelas dia jahat. Aku nggak suka. Matanya merah, mulutnya ini ya ada. Mulutnya itu kayak giginya itu merah gitu loh. Nggak tahu itu merah darah atau merah apa, yang jelas di pikiranku itu matanya merah. Itu dulu sering gangguin suamiku dulu itu. Jadi suamiku itu setiap tidur di rumahku itu kayak tindian gitu loh, teriak-teriak gitu loh. Jadinya gitu. Ya Putri. Dia memang pakai kemben gitu. Yang kebetulan aku nggak pernah lihat itu sih. Yang pernah lihat itu yang nyewa rumahku, yang kontrak di rumahku itu. Terus yang ini, pokoknya banyak memang di rumahku kejadian-kejadian yang janggal gitu loh. Terus sepupu aku tidur di rumahku sama adikku, tapi adikku ini dibawa, jadi dia itu kayak tidur sendiri gitu. Pas dia bangun, adikku ini nggak ada, padahal adikku tidur sama dia, nggak kemana-mana tuh. Terus habis itu kalau setiap malam jam 9, setengah 10, rumahku itu kayak ada satu keluarga yang tinggal di situ, kayak ngunci pintu gitu. Kayak ngunci pintu, nutup pintu gitu. Padahal bukan ya.
Enggak ada, aku tinggal di situ, aku di situ gitu. Jadi kayak kunci ceklek, terus kayak masuk pintu ditutup terus dikunci gitu. Setiap jam 9:30, 9:30 lah waktunya tidur gitu. Itu mesti. Itu pintu ya ini rumah yang sebelahku. Yang dikontrak orang itu sekarang. Itu mesti kayak pintu ditutup terus dikunci. Setiap jam 9 sampai 10. Aku waktu belum nikah aku tinggalnya di situ karena aku di situ buka print apa namanya ini loh fotokopi terus cetak gitu. Aku di situ kan buka gitu dulu. Ya pokoknya kejadian-kejadian yang aneh-aneh itu sering banget di situ. Kalau aku kan pindah-pindah tempat juga ya, di rumahnya ibu mesti kejadian-kejadian kayak gitu sering. Terus di rumahku yang jadi rumah 3 itu aku sudah pernah nempatin semua dan aku pernah Digangguin melihat terus. melihat sosok. Kalau yang di rumahnya dikontrakin itu dulu kan aku pernah tinggal di situ sebentar sama suamiku ya. Itu suamiku ini dikelonin sama yang cewek itu. Dikirain aku padahal aku tidur di atas. Oke, dulu rumahku yang paling belakang juga pernah disewain buat mainan dingdong. Nah, anak-anak di situ itu memang suka mainnya sampai malam. Ada satu anak ya yang sampai malam disuruh berhenti nggak berhenti. Terus jam 12 malam pas itu dia berhenti gara-gara pas dibukanya ada pocong. Jadi terus dia lari-lari sambil teriak-teriak minta tolong. Katanya pocongnya itu di depan matanya gini. Pas. Kayak jatuh gitu loh, Bi. Oh, iya. Kayak jatuh begini. Terus apa namanya setelah dia lari itu sambil kena ini kursi-kursinya itu. Nah itu terus ini pocongnya katanya tiduran di mainan dingdong itu. Ya mungkin diusir disuruh cepet pergi sih. Terus memang pernah ada kayak maling. Maling itu juga memang di apa namanya? Ya itu pocong itu tadi. Entah ya itu siapa ya kok bisa berubah-ubah gitu. Kadang pocong, kadang seperti orang Tahu tua. banyak penghuninya gitu. Memang dulu sih pernah sih orang lewat di kebunnya nenek aku itu ya memang dulu yang pakai rumahku itu sekarang itu memang kayak gitu memang dari kecil lama-lama besar itu kayak pocong gitu putih-putih Itu gitu. wedon. Apa namanya? Kalau orang Jawa bilang wedon, Wedang gitu ya. pocong besar. Jadi kayak terus besar gitu memang Iya. ya. Jadi kalau dilihat dari jauh tuh kecil, tapi setelah kita dekat itu makin lama makin Makin besar, besar. makin besar, makin besar, Oh, makin bener besar. banget. Betul gitu ya. Sampai Iya. terbirit-birit gitu. Malingnya itu jadi nggak jadi maling. Tapi memang kalau untuk jalan, ini aku mau bahas jalan yang di jalan masuk ke rumahmu itu ya. Ya, Itu banyak rumah. Cuma kelihatannya itu gelap banget gitu loh, kayak Kak. sarung. Iya, padahal ya. Samun. Samur. Padahal tahu sendiri ya rumahku itu banyak lampu loh. Iya. Dan lampunya Jadi besar-besar. auranya itu kayak gelap banget. Jadi kalau mau masuk ke situ tuh bawaannya aduh gelapnya gitu. Apalagi kalau malam mau ke rumah gitu. Kayak kesannya memang takut ke belakang. Iya. Kebanyakan gitu. Ya karena Padahal itu di belakang banyak rumah. tapi memang asli depan rumahmu itu banyak banget. Jadi kayak apa ya? Kayak rumah gitu loh yang depan rumahmu itu. Memang kayak rumah kayak banyak penghuninya. Iya, gitu. banyak banget Iya. penghuninya. Mungkin udah tempatnya kayak pasarnya gitu. Enggak, Bukan, kalau bukan pasarnya pasar. enggak. Jadi di situ tuh entah kayak satu keluarga. Jadi ada yang Iya. keluar masuk itu mesti ada gitu loh. Keluar masuk itu ada kayak rumah, memang kayak rumah gitu loh. Jadi orang masuk, bertamu, mampir gitu-gitu kan memang ya. Dari luar pun juga gitu. Tapi aku ada ngeliat itu di daerah gangnya mau masuk ke rumahmu itu kayak ada kereta kuda zaman dulu. Iya memang. Dulu kan memang sering gitu. Makanya di tiap jam 1 sampai jam itu masih bunyinya kering gitu. Kayak atau Dan itu pun yang dengar tuh mesti aku, lainnya gak pernah dengar. Oke, segitulah karena aku udah gak konsen lagi. So, terima kasih teman-teman. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.